Halo, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita akan menyelami materi yang Anda berikan. Dan ini agak lain ya. Kita nggak berbekal artikel riset tebal atau catatan kuliah nih. Kali ini sumbernya jauh lebih minimalis. Sebuah judul buku dan 3 buah gambar aja. Sumber kita itu judul Thought Vibration atau Getaran Pikiran. Penulisnya William Walter Atkinson. Terus ada 3 visual, 2 gambar nunjukin objek logam bentuk T, mirip gitu kelihatannya, dan satu lagi gambar hitam pekat. Nah, jadi misi kita kali ini jelas bukan buat ngulas buku yang isinya aja kita nggak tahu ya. Tapi kita mau coba eksplorasi nih, apa sih yang bisa kita gali, pertanyaan apa yang muncul, ide apa yang kepicu, dari kombinasi judul yang wah provokatif ini, sama gambar-gambar yang terus terang agak misterius ya. Iya, betul. Ini bakal jadi semacam latihan interpretasi lah. Oke, mari kita mulai bongkar ini. Benar sekali. Pendekatan kali ini memang beda ya. Dan justru karena informasinya terbatas ini, jadi menarik gitu. Kita kayak dikasih potongan puzzle, tapi nggak tahu gambar akhirnya gimana. Mm-mm. Judul Thought Vibration itu sendiri, ya, kalau kita ambil makna harfiahnya aja, langsung kepikiran ke konsep-konsep kayak kekuatan mental atau hukum tarik-menarik gitu kan. Iya, iya. Atau gagasan bahwa pikiran kita itu kayak mancarin semacam energi atau frekuensi. Tentu ini baru dugaan awal aja, cuma dari judul. Nah, yang jadi tantangan sekaligus ya inti pembahasan kita, gimana caranya kepingin visual ini, 2 objek T sama layar hitam itu, berinteraksi sama gagasan getaran pikiran tadi. Apa ada hubungan tersembunyi? Atau mungkin ini cuma kebetulan aja yang ya bikin bingung. Yang seru di sini tuh gimana kita secara naluriah mencoba bikin cerita, cari pola gitu. Padahal datanya terbatas banget. Betul. Ini kayak ngasih lihat cara kerja pikiran kita pas lagi ngadepin sesuatu yang ambigu. Coba kita lihat lebih dekat deh visualnya. Oke, oke. Mari kita mulai dari 2 gambar pertama. Yang ada objek logam bentuk T itu. Kalau Anda perhatikan, bentuk T-nya jelas banget ya, solid gitu kelihatannya. Materialnya kayak logam, mungkin besi atau baja, warnanya abu-abu metalik gitu. Iya. Permukaannya nggak mulus licin, tapi ada tekstur, kayak goresan halus atau mungkin bekas proses bikinnya yang agak kasar. Sudut-sudutnya juga, terutama di bagian atas T itu, nggak tajam, agak bulat sedikit. Oke. 2 gambar ini jelas nunjukin objek yang sama atau mirip banget lah. Mungkin cuma beda sudut pandang atau pencahayaannya aja dikit jadi bayangan atau kilapnya nggak persis sama. Coba deh perhatikan teksturnya, proporsi T-nya. Kesan pertama Anda gimana? Kalau saya sih kesannya industrial gitu, kayak bagian mesin atau konstruksi. Pokoknya konkret banget, fisik. Nah, terus kita pindah ke gambar ketiga. Dan ini bedanya drastis banget. Yang kita lihat cuma hitam. Hitam pekat. Iya, kontras ya. Hampir nggak ada apa-apa di sana. Mungkin kalau kita zoom banget gitu ya, perhatiin saksama ada kayak tekstur garis horizontal tipis banget, samar-samar. Tapi ya secara umum, ini ketiadaan visual, kosong. Beda jauh sama objek logam tadi yang jelas bentuk sama materialnya. Terus terang, gambar hitam ini agak bikin bingung ya, nggak sih? Bikin bingung. Mari kita coba pikirin maknanya ya. Objek logam T itu, kayak yang Anda bilang tadi, rasanya fisik banget, buatan manusia. Fungsinya apa ya kira-kira? Komponen mekanis? Mungkin ya. Atau jangan-jangan malah simbol. Bentuk T itu sendiri kan bisa macam-macam. Artinya, persimpangan, keseimbangan, atau malah inisial. Nah, dalam konteks thought vibration, apa ini alat buat katakanlah nangkep atau mancarin getaran itu? Atau malah sebaliknya, representasi dari sesuatu yang ngehalangin getaran. Wah, spekulasinya bisa liar nih. Bener juga ya. Terus layar hitam pekat itu. Ini lebih abstrak lagi. Hitam kan sering dihubungin sama ketiadaan, kekosongan, akhir gitu. Ya. Tapi bisa juga sebaliknya, melambangkan potensi yang nggak terbatas, alam bawah sadar, atau ruang di mana segala sesuatu bisa aja terjadi. Kalau dikaitin sama getaran pikiran, mungkin ini representasi pikiran itu sendiri pas lagi diem sebelum bergetar sama ide. Atau malah ether kosmik tempat getaran itu jalan. Atau ya, interpretasi yang lebih biasa aja. Mungkin ini cuma gambar placeholder atau malah salah upload. Justru ketidakpastian ini yang bikin menarik. Pertanyaan mendasar yang muncul kan soal dualitas. Fisik lawan non-fisik,
yang kelihatan lawan yang nggak kelihatan. Gimana caranya objek logam yang kelihatan biasa ini bisa nyambung sama konsep metafisik kayak getaran pikiran? Dan gimana kekosongan hitam itu melengkapi atau malah menantang gagasan itu? Kita jadi kayak dipaksa buat nyambungin dua dunia yang kayaknya beda ini, cuma pakai imajinasi sama logika kita aja. Persis. Dan kalau kita coba sambungin langsung ke judulnya, Thought Vibration. Gagasan pikiran punya energi, frekuensi. Nah, spekulasinya jadi makin seru. Saya jadi mikir, kalau objek T itu alat kayak gimana ya? Apa kayak antena yang nangkep sinyal pikiran? Bisa jadi. Atau kayak garpu tala gitu, yang bisa resonansi di frekuensi tertentu? Atau malah semacam jangkar buat stabilin energi mental? Terus bentuk T-nya itu sendiri ada hubungannya nggak ya sama persimpangan antara dunia fisik dan mental? Ini beneran kayak main detektif konseptual jadinya. Iya juga ya. Terus layar hitam itu, kalau kita anggap itu representasi pikiran sebelum aktif atau ruang mental, gimana nyambungnya sama objek T? Apa objek T itu ditaruh di dalam ruang hitam itu buat mengaktifkannya? Atau layar hitam itu justru hasil dari getaran yang diukur sama objek T? Menarik itu. Atau, ini dia agak liar nih, mungkin hitam itu representasi dari pikiran yang belum tercerahkan, terus objek T itu kunci atau alat buat buka potensi di dalamnya. Nyoba nyusun cerita dari potongan-potongan ini rasanya kayak baca peta tapi nggak ada legendanya gitu. Itu analogi yang pas banget. Dan penting nih buat terus ngingetin diri kita sendiri, dan juga Anda yang dengerin, bahwa semua ini tuh ya eksplorasi spekulatif. Tanpa konteks tambahan dari bukunya Atkinson atau sumber gambar ini, kita nggak bisa klaim interpretasi manapun itu jawaban yang benar. Iya. Setuju. Bisa jadi hubungan antara judul sama gambar ini sangat personal buat pembuatnya, atau malah emang nggak ada hubungan sama sekali. Bisa jadi. Tapi coba lihat deh apa yang terjadi selama proses ini. Pikiran kita secara otomatis kan berusaha nyari makna. Kita nggak nyaman sama elemen-elemen yang kepisah dan nggak nyambung. Kita coba bangun jembatan, entah itu logis atau simbolis antara judul, objek T, sama layar hitam. Ini mekanisme kognitif yang dasar banget. Kita ini kayak mesin pencari pola. Mesin pencari pola. Kenapa ya? Mungkin karena kemampuan ngenalin pola sama bikin koneksi walaupun kadang keliru, itu secara historis penting buat bertahan hidup, prediksi bahaya, nemuin sumber daya gitu. Masuk akal. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, bukannya kita sering lakuin hal yang sama ya? Kita dapat potongan berita, baca email yang nadanya ambigu, ketemu orang baru, terus nyoba ngebaca mereka dari kesan pertama, kita terus-terusan kerja pakai informasi yang nggak lengkap. Dan secara aktif, seringnya nggak sadar, ngisi kekosongan itu pakai asumsi kita, pengalaman kita, bias kita sendiri. Betul. Proses ini emang bikin kita bisa berfungsi, tapi ya bisa juga bahaya kalau kita nggak waspada sama asumsi yang kita buat itu. Contoh gampangnya deh, bayangin Anda dapat pesan singkat dari temen, isinya cuma oke, titik. Tanpa tanda baca lain atau emoji. Gimana Anda nafsirinnya? Wah, iya tuh. Apa itu setuju aja? Apa teman Anda lagi kesel? Apa dia lagi sibuk? Anda langsung mulai ngisi kekosongan makna itu kan, berdasarkan hubungan Anda sama dia, interaksi sebelumnya, atau bahkan mood Anda sendiri pas itu. Sama kayak kita nyoba memaknai objek T dan layar hitam ini tadi. Itu poin yang relevan banget. Proses yang kita lakuin di sini, nyoba paham hubungan antara judul dan gambar yang ambigu ini, itu kayak mikrokosmos dari cara kita jalanin hidup di dunia yang penuh ambiguitas. Kita seringkali harus bikin keputusan atau opini berdasarkan data yang nggak lengkap. Jadi sadar sama kecenderungan kita buat ngisi kekosongan ini jadi penting banget. Iya, krusial. Mungkin ada baiknya kita berhenti sebentar ya, tanya ke diri sendiri dan juga ke Anda, pas pertama kali dengar judul Thought Vibration dan lihat gambar objek T sama layar hitam, koneksi atau interpretasi spontan apa sih yang muncul di pikiran Anda? Apa asumsi tersembunyi yang mungkin Anda pakai buat bikin hubungan itu? Misalnya, apa Anda langsung mikir objek T itu teknologi atau malah simbol kuno? Layar hitam itu rasanya negatif atau penuh potensi? Nggak ada jawaban benar salah sih. Ini lebih ke mengenalin proses mikir kita aja. Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Karena seringkali, asumsi awal itulah yang paling kuat ngebentuk interpretasi kita selanjutnya. Balik lagi ke objektif sama layar hitam tadi.
Kalau asumsi awal kita itu ini ada hubungannya sama sains atau teknologi, ya kita mungkin bakal lihat T sebagai alat ukur, hitam sebagai nggak ada sinyal. Oke, Tapi kalau asumsi awal kita itu spiritual atau metafisik, T bisa jadi simbol energi. Terus hitam itu representasi alam semesta atau kesadaran murni. Konteks asumsi kita itu ngubah segalanya. bener-bener. Latihan ini juga nunjukin gimana keterbatasan informasi itu malah bisa mancing kreativitas. Pas nggak ada jawaban pasti, pikiran kita jadi bebas gitu. Eksplorasi berbagai kemungkinan. Ini bisa jadi sumber frustrasi, tapi ya bisa juga jadi sumber penemuan tak terduga. Mungkin aja Atkinson sendiri sengaja pakai judul dan kalau emang nambung ya, visual yang ambigu buat mancing pembacanya mikir lebih dalam dan personal soal konsep getaran pikiran. Bisa jadi banget tuh. Menciptakan ruang untuk interpretasi personal ya. Oke deh, mari kita coba rangkum sedikit apa yang udah kita diskusikan. Kita mulai tadi dengan judul buku yang bikin penasaran, Thought Vibration. Terus ada 3 gambar. 2 objek logam T yang konkret, sama 1 layar hitam pekat yang abstrak. Kita udah jalan-jalan lewat berbagai kemungkinan interpretasi, nyoba nyambungin elemen-elemen ini, mulai dari ngelihat objek T sebagai alat fisik atau simbol metafisik, sampai nafsirin layar hitam sebagai kekosongan, potensi, atau ruang mental. Tapi kayaknya benang merah utamanya yang kita temuin bukan jawaban pasti soal apa artinya ini, tapi lebih ke kesadaran soal proses interpretasi itu sendiri. Tepat. Jadi, intinya apa dong? Mungkin pelajaran paling penting dari obrolan kita kali ini justru ada di gimana kita ngadepin ketidakpastian sama ambiguitas. Gimana pikiran kita secara aktif cari makna, bangun koneksi, dan ngisi kekosongan informasi. Ini kayak studi kasus mini lah tentang cara kita memahami atau mencoba memahami dunia di sekitar kita, terutama pas informasinya terbatas atau bikin bingung. Ini jadi pengingat tentang pentingnya sadar diri pas kita lagi mencoba menginterpretasi sesuatu. Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan lebih lanjut. Ini terinspirasi langsung dari pengalaman kita mecahin teka-teki judul dan gambar ini tadi. Oke. Ingat nggak tadi gimana kita agak berjuang ya nyari hubungan antara judul Thought Vibration, objek logam T yang solid itu, sama layar hitam yang misterius. Coba deh refleksikan. Seberapa sering dalam kerjaan, studi, atau kehidupan pribadi Anda dihadapin sama situasi mirip gitu. Informasi yang sepotong-potong, pesan ambigu, kejadian yang kayaknya nggak nyambung. Sering sih kayaknya. Gimana biasanya Anda bereaksi? Strategi apa yang Anda pakai buat nyambungin titik-titik dan bikin pemahaman? Dan yang paling penting nih, gimana kesadaran yang lebih dalam soal proses interpretasi Anda sendiri, termasuk ngenalin asumsi-asumsi yang Anda bawa, bisa bantu Anda navigasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam hidup, biar lebih jernih, lebih fleksibel, dan mungkin ya lebih bijaksana. Wah, pertanyaan penutup yang kuat dan relevan banget ya buat kita semua renungkan. Terima kasih sudah berbagi wawasan yang mendalam ini. Sama-sama. Dan terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah menyimak eksplorasi unik kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.